Joseph Stalin, diktator pemimpin Uni Soviet dari tahun 1924 hingga kematiannya tahun 1953. Stalin mengambil alih Partai Komunis Uni Soviet, menggantikan Vladimir Lenin pada April 1922. Lewat kepemimpinannya, Uni Soviet diubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya, industri, dan militer. Namun, teror dan jutaan warganya sendiri tewas selama pemerintahannya yang brutal itu. Tahun 2023 akan menjadi tanda 70 tahun kematiannya. Lahir di Georgia pada 18 Desember 1878, namun kemudian ia mengubah hari kelahirannya menjadi 21 Desember 1881. Nama aslinya adalah Yosef Zugashvili. Lahir dalam kemiskinan, tetapi dia adalah satu-satunya yang bertahan melewati masa kanak-kanak. Ayah Stalin menyadari anaknya adalah anak yang sangat cerdas. Ia berharap anaknya bisa menjadi seorang pendeta Ortodoks Rusia. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa Stalin ditakdirkan untuk menjadi imam. Sejak muda, dia sudah terlibat dalam politik revolusioner hingga kegiatan kriminal. Pada 1912, Lenin yang saat itu berada di pengasingan di Swiss menunjuk Joseph Stalin untuk bertugas di Komite Sentral Pertama Partai Bolshevik. 3 tahun kemudian, pada November 1917, kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia. Stalin terus menanjaki kekuasaan partai. Sampai 1922, ia menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis. Peran ini memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan basis dukungan politik. Setelah Lenin meninggal pada 1924, Stalin akhirnya mengalahkan para pesaingnya dan memenangkan perebutan kekuasaan untuk menguasai Partai Komunis. Ia pun memulai kepemimpinannya pada akhir 1920-an. Dalam kepemimpinannya, Stalin mendapat pujian dari komunis dan garis keras lainnya karena memimpin negara menuju kemenangan dalam Perang Dunia Kedua, mengubahnya menjadi negara adidaya nuklir. Sementara para kritikus mengecam represinya. Rencana pengembangannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet. Sejak itu, pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Stalin ditembak atau diasingkan sebagai hukuman. Sejarawan memperkirakan lebih dari 800.000 orang dieksekusi selama pembersihan yang memuncak selama teror besar pada akhir 1930-an, dan jutaan lainnya meninggal karena kerja paksa serta perlakuan kejam dalam sistem kamp penjara raksasa Gulag. Kelaparan massal terjadi di Ukraina dan Rusia Selatan, serta deportasi dari etnis minoritas. Selain itu, Stalin membentuk sistem kepercayaan yang berpusat pada dirinya di Uni Soviet. Kota-kota diubah menggunakan namanya untuk menghormatinya. Buku-buku sejarah Uni Soviet ditulis ulang untuk memberinya peran yang lebih menonjol dalam revolusi dan mitologi aspek lainnya dalam hidupnya. Dia menjadi aspek karya seni, sastra, dan musik yang disanjung. Pemerintahannya juga mengendalikan media Soviet. Pada 1939, menjelang Perang Dunia II, Joseph Stalin dan diktator Jerman Adolf Hitler mendatangani Pakta Non-Agresi Jerman Soviet. Stalin melanjutkan rencana pencaplokan sebagian Polandia dan Rumania serta negara-negara Baltik hingga melancarkan invasi ke Finlandia. Namun pada 1941, Jerman melanggar Pakta Nazi Soviet dan menginvasi Uni Soviet.
Kebijakan pertahanan dilakukan dengan membumi hanguskan pasokan atau infrastruktur apapun mungkin menguntungkan musuh. Kondisi berbalik bagi Soviet dengan adanya pertempuran Stalingrad dari Agustus 1942 hingga Februari 1943. Tentara Merah berhasil mengalahkan Jerman dan akhirnya mengusir mereka dari Soviet. Yosef Stalin tidak melunak. Seiring bertambahnya usia, dia memerintah dengan teror, pembersihan, eksekusi, pengasingan ke kamp kerja paksa, dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang. Pada 1950, dia memberi izin kepada pemimpin komunis Korea Utara Kim Il-sung untuk menyerang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat, dan peristiwa itu pun memicu Perang Korea. Stalin meninggal pada 5 Maret 1953 pada usia 74 tahun telah menderita stroke. Tubuhnya dibalsem dan diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah Moskwa hingga 1961. Kemudian, sebagai bagian dari proses destalinisasi, tubuhnya dipindahkan dan dikuburkan di dekat tembok Kremlin